Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Triadi Skom MMSI selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman visual, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Wahyudin dan rekan-rekan saya dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi yang telah saya dan teman saya buat, yaitu aplikasi sistem informasi sekolah berbasis Java NetBeans. Tujuan saya membuat aplikasi ini adalah untuk membantu proses pengelolaan data sekolah agar lebih cepat, efisien, dan terkomputerisasi. Karena saat ini masih banyak sekolah melakukan pendataan secara manual sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan dan data mudah hilang. Proses pencarian data dibutuhkan waktu yang sangat lama. Dengan adanya aplikasi sistem informasi sekolah ini, proses pengolahan data seperti data siswa, data guru, transaksi nilai, jadwal, dan laporan dapat dilakukan dengan lebih mudah, rapi, aman, dan efisien. Selain itu, aplikasi ini juga bertujuan untuk mempermudah admin atau pihak sekolah dalam mengelola seluruh informasi sekolah dalam satu sistem. Pada tampilan ini saya membuat form login pada aplikasi sistem informasi sekolah berbasis Java NetBeans. Form login ini berfungsi sebagai gerbang utama keamanan sistem agar hanya pengguna yang memiliki username dan password yang dapat diakses aplikasi, dapat mengakses aplikasi tersebut ini. Lalu pada bagian atas terdapat logo pendidikan dan tulisan selamat datang Sekolah Menengah Kejuruan, yang bertujuan memberi identitas aplikasi agar tampil terlihat lebih profesional dan mudah dikenali oleh pengguna. Di bagian tengah terdapat form login yang terdiri dari input username dan password. Username digunakan untuk memasukkan nama pengguna, sedangkan password digunakan untuk menjaga keamanan akun pengguna. Pada bagian password yang menggunakan komponen JPassword field, sehingga karakter password akan berubah menjadi titik-titik agar lebih aman saat diketik. Pada tampilan ini saya menggunakan beberapa komponen Java Swing, yaitu ada namanya Java Label, digunakan untuk menampilkan teks seperti username, password, login, dan identitas sekolah. Lalu ada namanya JText field, digunakan untuk input user pengguna, sedangkan JPassword field digunakan untuk input password dengan sistem keamanan karakter tersembunyi. Lalu ada namanya JBottom, Di JBottom ini digunakan sebagai tombol aksi login dan cancel. Dan lalu ada namanya JPanel, Di bagian JPanel, JPanel ini digunakan untuk mengelompokkan area login agar tampilan lebih rapi dan terstruktur. Pada bagian tombol terdapat beberapa fitur utama, yaitu bottom login digunakan untuk memproses username dan password. Jika data sesuai dengan database, maka pengguna akan masuk ke halaman dashboard utama aplikasi. Lalu ada namanya bottom cancel, digunakan untuk membatalkan proses login atau mengosongkan kembali file username password agar pengguna dapat menginput ulang data. Lalu selain itu sistem juga memiliki fitur validasi login untuk mengecek apakah username password benar atau salah, sehingga keamanan aplikasi lebih terjaga. Saya memiliki desain tampilan ini karena tampilan sederhana, mudah dipahami, dan nyaman digunakan oleh pengguna
tata letak dibuat rapi agar pengguna dapat fokus pada proses login tanpa merasa bingung saat menggunakan aplikasi. Selain itu, tampilan ini juga ringan dijalankan pada aplikasi desktop, Java, NetBeans, dan mudah dikembangkan kembali sesuai kebutuhan sekolah. Lalu di sini saya akan mempraktekkan ya untuk tampilan login ini ada namanya username. Sedangkan username ini kita coba masukkan ya, yaitu ada admin. Lalu di bagian password itu kita kasih sandinya 1 sampai 4. Setelah kita proses login ya, nanti sini akan keluar kotak dialog berhasil jika data yang kita masukkan benar. Nah, lalu di sini akan masuk ke dashboard ini apa tuh, dashboard aplikasi yang dimana ada 4 ya, maksudnya ada 3 menu, yaitu adalah master, transaksi, laporan ya. Nah, di bagian master ini terdapat 4 ya, 4 form yang mana adalah guru, staf, mata pelajaran, dan murid. Lalu di bagian transaksi itu ada pembayaran, nilai. Lalu di bagian laporan ada namanya menu laporan, ada 4 laporan. Yang pertama itu adalah laporan data guru, laporan data murid, laporan SPP sekolah, lalu laporan nilai sekolah. Nah, nanti di sini untuk bagian-bagian menu ini nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Nanti untuk yang pertama ini akan dijelaskan untuk master guru ya, master guru akan dijelaskan oleh Saudara Ferija. Kepada Saudara Ferija saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih kepada Mas Wahyudin. Di sini saya akan menjelaskan tentang form guru ya. Oke, nah seperti ini tampilannya. Di sini data guru itu terdiri dari ID guru, nama lengkap, nomor telepon, jenis kelamin, dan status. Nah, untuk ID guru, nama lengkap, nomor telepon itu kita menggunakan J-Tekstil, dan untuk jenis kelamin dan status itu kita menggunakan J-Bobox. Nah, lanjut, ketika kita ingin menambahkan data guru, bisa boleh 1 sampai berapapun bisa ya, asalkan kita tulis namanya di sini. Contoh, kita menuliskan nama Ahmad Suhendi dengan nomor telepon 0899 54321. Jenis kelaminnya itu laki-laki, dan untuk status di sini ada 4 pilihan ya. Nanti kita klik sesuai kebutuhan kita. Nah, di sini saya akan mengklik dia sebagai PNS statusnya. Ketika kita udah semua masukkan datanya, lalu kita klik simpan. Kita klik yes, lalu oke. Nah, otomatis data tersebut sudah masuk. Lanjut, saya ingin menambahkan data lagi, yaitu data atas nama Rahma Sari dengan nomor telepon 0878654321. Di sini dengan jenis kelaminnya perempuan, statusnya saya di sini tulis honorer. Lalu klik simpan. Yes. Lalu oke. Nah, di sini pun ada beberapa fitur ya, baik fitur editnya, hapusnya, dan batal. Contoh, saya ingin menggunakan fitur batal. Ketika kita ingin mencari nama, di sini ada beberapa data. Contoh, saya ingin menampilkan nama Ahmad Fauzi. Nah, saya salah mencet. Yang saya klik itu nama Budi Santoso. Maka kita bisa menggunakan fitur batal. Contoh. Nah, maka tampilan tersebut akan hilang. Kita bisa melakukan klik kembali ya. Nah, maka yang muncul Ahmad Fauzi. Oke, kita klik batal lagi. Selanjutnya ada hapus, data hapus. Ketika kita ingin menghapus data guru, contoh di sini kita ingin menghapuskan data Ahmad Suhendi karena dia sudah keluar atau mutasi, maka kita tinggal klik fitur hapus. Yes. Lalu oke. Nah, maka data tersebut sudah hilang. Lanjut, kita ingin menggunakan fitur edit. Kita di sini klik nama Rahmasari. Nah, karena nomor telepon Rahmasari sudah ganti, maka kita ganti terlebih dahulu. Contoh nomor teleponnya 08
5871234. Maka kita langsung klik edit. Kita yes. Oke. Kita klik lagi nama Rahmasari. Nah, maka nomor telepon tersebut sudah berubah menjadi nomor telepon yang terbaru. Mungkin itu saja data guru. Selanjutnya akan dilanjuti oleh teman saya. Terima kasih. Oke, saya di sini akan menjelaskan form master. Yang pertama kita langsung aja, kita di sini ada master transaksi laporan, kita klik master, lalu kita pilih form staff. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, di sini ada ID staff, nama lengkap, nomor telepon, jabatan, dan status. Ya, di sini ada beberapa inputan yang sudah tertera. Kita langsung masukin aja ID staffnya. Di sini 005 aja ya. Kita masukkan namanya. Nah, lalu masukkan juga nomor teleponnya. Nah, di sini kita pilih jabatan. Jabatan kita pilih TU. Nah, di jabatan ini menggunakan J combo box ya. Sama di jabatan dan status ya. Untuk pemilihan ini menggunakan J combo box. Lalu statusnya kita pilih kontrak. Oke, jika semuanya sudah terisi, kita langsung simpan saja. Ada tampilan seperti ini. Langsung klik simpan data staff. Yes, kita klik yes. Ya, data staff sudah berhasil disimpan. Langsung dia masuk di sini. Langsung masuk di inputan di bagian bawah. Kita coba masukkan kembali ya. Kita masukin data lagi. Kita masukkan nama, lalu masukkan nomor telepon juga. Kita masukkan kembali jabatannya, yaitu perpustakaan. Ini kita masukkan juga kembali kontrak. Oke. Lalu kita klik simpan. Di sini kita klik yes. Data staff berhasil disimpan. Oke, sudah berhasil masuk ya. Berarti yang tadi 2 itu sudah terinput. Berarti berhasil tersimpan. Nah, untuk form staff ini fungsinya serupa dengan form guru tadi. Namun variabel CMB jabatan disesuaikan untuk posisi non-akademik guna melengkapi seluruh entitas SDM di sekolah, seperti itu. Itu kita untuk menyimpan data staff. Sekarang misalnya kita mau ngedit data staff, misalnya ada yang salah di dalam nomor telepon ini, atau nomor teleponnya sudah ganti, misalnya seperti itu. Kita coba ganti, kita edit, kita klik di sini dulu. Nomor telepon misalnya yang mau diganti, kita hapus. Kita masukkan misalnya nomor telepon yang baru. Nah, untuk jabatan dan status misalnya udah oke, tidak ada masalah, hanya mengganti nomor telepon. Nah, kita edit, kita klik edit di sini. Update data staff ini, kita klik yes. Data staff berhasil diupdate. Oke, sudah masuk ya. Ini data nomor HP sudah diganti dengan yang baru. Berarti berhasil diganti seperti itu. Itu untuk kolom edit. Sekarang kita mau menghapus misalnya data tersebut, salah satu ada yang sudah keluar atau resign. Kita tinggal pilih aja. Misalnya sini atas nama Ratna sudah resign. Kita klik Ratna, lalu tinggal klik hapus saja.
Yakin hapus data staf Ratna, kita klik yes. Ya, data staf berhasil dihapus. Sudah hilang. Berarti sudah hilang data tersebut. Data staf tersebut berarti sudah tidak ada dalam kolom tersebut. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi tentang master, yaitu form mata pelajaran. Nah, untuk tampilan ini kita klik master, lalu ada pilihan form guru, staf, mata pelajaran, dan murid. Tinggal pilih aja form mata pelajaran. Oke. Di sini udah ada tertera ya, tiga item. Ada matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Ada beberapa mata pelajaran. Ya. Untuk komponen dan variabel ini, data pelajaran ini menggunakan GText field ya, untuk memasukkan data pelajarannya ya. Lalu untuk ini menggunakan J combo box untuk mengambil data dari tabel guru. Oke, kita coba langsung masukkan aja ya kode mapel. MP ini mata pelajaran ya, 004 ya, nama mapel, nama pelajaran kita tinggal ketik aja. Kalau sudah dimasukkan nama mapel, kita klik olahraga. Lalu di sini juga ada kelas. Kita pilih kelas ini. Lalu masukkan jam pelajaran ke pertama. Di sini ada pilihan gurunya. Tinggal kita pilih aja guru yang misal yang mengajar dalam mata pelajaran olahraga, misalnya Rahmasari, kita klik sini. Jika semua sudah terisi, tinggal kita klik simpan saja. Ada muncul seperti ini, kita klik yes. Data mata pelajaran berhasil disimpan. Ya, langsung ke input ya. Kode mapelnya MP004. Nama mapelnya olahraga, jam pertama, gurunya Rahmasari yang di kelas 5. Seperti itu. Oke, itu untuk masukkan inputan mata pelajaran. Lalu misalnya ada kesalahan atau ada jam di mana jam mata pelajaran itu tabrakan, lalu kita mau mengganti tersebut. Nah, kita tinggal klik aja di sini, lalu kita edit. Kita untuk mengedit ya. Nah, ini tinggal kita ganti aja. Misalnya di jam pelajaran ke 3. Oke, jika sudah, tinggal klik edit aja. Nah, update data mata pelajaran ini kita klik yes. Data mata pelajaran berhasil diupdate. Klik OK. Sudah terubah ya. Jadi jam pelajaran ketiga. Seperti itu. Lalu untuk kolom hapus ini, ya misalnya jam pelajaran ini udah nggak ada. Kita tinggal klik lagi. Klik bagian yang mau kita hapus. Langsung kita klik hapus saja. Yakin hapus mata pelajaran olahraga, yes, kita klik yes. Data mata pelajaran berhasil dihapus. Oke. Kolom tersebut sudah terhapus ya. Mata pelajaran olahraga tersebut sudah hilang. Untuk kolom batal ini hanya untuk meng-cancel jika untuk menginput tidak jadi, tinggal klik batal, itu akan kembali semula.
Ya, seperti itu. Oke, itu untuk penjelasan master form master mata pelajaran ya. Ya, ini untuk komponen variabel tadi ini menggunakan JText field sama ya. Kode mapel sama nama mapel. Ini juga jam pelajaran juga menggunakan JText field. Nah, untuk guru mapel ini menggunakan J combo box. Seperti itu. Oke. Sekian dan terima kasih. Ini saya akan melanjutkan kembali untuk presentasi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan kembali untuk presentasi untuk form murid. Jadi di sini untuk form muridnya ada beberapa tampilan. Ada NIS itu menggunakan J label untuk nama lengkap. Di sini menggunakan J tekstil. Ada nomor handphone, ada nama orang tua, kelas. Nah, di sini kita akan coba memasukkan data murid. Kita akan coba di sini memasukkan atas nama Robi. Untuk nomor teleponnya 08965749. Nama orang tua contohnya Agus. Di sini ada pilihan untuk kelas. Ini ada pilihan kelas 10, 11, 12. Kita coba kelas 11. Nah, jika di sini sudah terinput semua seperti NIS, nama lengkap, nomor handphone, nama orang tua, kelas, jadi tinggal kita klik untuk simpan untuk menyimpan data. Jadi ketika kita sudah berhasil menyimpan data, di sini akan tersimpan kelihatan di bawah sini. Kita coba sekali lagi. Contoh, kita buat nama Rama, nomor teleponnya di 08976789, nama orang tua Abdul. Kelasnya kita bisa pilih lagi, kelas ada pilihan kelas 10, kelas 11, kelas 12. Setelah terisi semua, kita simpan lagi. Sama seperti tadi, ketika kita sudah simpan, jadi datanya akan muncul di bawah sini. Nanti ini kita akan coba untuk klik. Nah, ternyata pada saat kita melihat kembali ada kesalahan nih. Ternyata namanya ini bukan nama Rama doang, jadi ada tambahan, contoh Rama Setiawan. Jadi kita bisa edit ya. Setelah kita ubah, jadi kita tinggal edit di sini. Nah, datanya sebelumnya sudah terinput ataupun tersimpan otomatis, jadi sudah berubah dari yang sebelumnya Rama menjadi Rama Setiawan. Nah, contoh nih kita mau klik data Rama nih, ternyata kita salah klik. Ternyata kita kliknya namanya Robi. Kita tinggal ke tombol yang batal, jadi tinggal kita klik batal, jadi akan kembali lagi. Atau kita ingin menghapus untuk data yang sebelumnya sudah terinput. Contoh kita buat nama Rama. Di sini kita ingin menghapus data yang memang sebelumnya sudah kita input, jadi tinggal kita klik hapus. Nah, otomatis data yang memang sebelumnya sudah terinput, setelah kita hapus akan hilang dari data yang sudah ada. Nah, ini saja penjelasan dari saya mengenai form data murid. Nanti akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang form transaksi, yaitu terdiri dari form pembayaran dan juga penilaian. Oh ya, satu lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ferry Kurniawan dari kelas ekstensi X6N. Oke, kita mulai. Di sini di form pembayaran ini banyak inputan yang terdiri dari nomor transaksi, bulan, tahun, NIS, murid, tanggal bayar, lunas, dan juga jumlah bayar. Lalu di sini juga
ada tombol simpan, hapus, proses pembayaran, cetak, dan juga fitur cari dan juga table ya. Untuk saya jelaskan sedikit. Nah, untuk inputan seperti nomor transaksi, tahun, tanggal bayar, dan jumlah bayar itu menggunakan text field. Lalu tentang keterangan kayak nomor transaksi, bulan, tahun, NIS, tanggal bayar, lunas, dan jumlah bayar itu menggunakan label. Untuk simpan, hapus, dan cetak dan proses pembayaran itu menggunakan button. Untuk cari menggunakan text field, lalu di bawahnya table untuk menampilkan database yang ada. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang inputannya. Oke, di sini saya mengisi nama transaksinya 002, bulannya bulan Maret, tahunnya 2026. Di sini kita ambil dari data form murid yaitu Bella Octaviani. Simpan dahulu, transaksi terdaftar. Lalu jika ingin mengubah jumlah transaksi tersebut, maka kita akan ke sebelah kanan. Di sini sudah ada tanggal bayar, lunas, dan juga jumlah bayar. Kita isi jumlah bayar karena tadi 0, kita ubah jadi 150.000. Lalu kita lanjutkan tentang proses pembayaran. Oh, pembayaran SPP berhasil diproses. Lalu sebelum kita cetak, kita cari dulu siapa yang mau kita cetak. Coba kita Bella Octaviani, soalnya kita kan tadi input Bella Octaviani kan. Oke, oh ada nih, cetak. Wah, muncul nih. Izinkan saya untuk menjelaskan. Di bagian atas ini ada kop surat, tentu saja menggunakan text field. Lalu di sebelah kiri menggunakan image. Di sini ada keterangan laporan SPP. Di sebelah kiri lagi di bawahnya tanggal cetak, tanggung jawab. Ini menggunakan text field juga. Ada hari Sabtu, tanggal 16 bulan Mei 2026. Lalu di bawah ini untuk seperti nomor transaksi, tanggal bayar, NIS, bulan, tahun, jumlah bayar, dan status itu menggunakan field dari database kita. Tinggal digerak saja ke dalam detail. Sudah seperti ini. Lalu di bawahnya ada keterangan tentang tanda tangan seperti Jakarta 16 Mei 2026 mengetahui Arsyan Mahmud. Oke, seperti ini laporan transaksi ya, seperti yang kita klik. Lalu selanjutnya untuk form penilaian. Form penilaian ini terdiri dari ID nilai, mata pelajaran, NIS. Sebelah kanannya ada semester, ujian harian, UTS, UAS, nilai akhir, dan keterangan. Untuk nilai akhir ini akan diakumulasi dari nilai UA, nilai UTS, dan nilai UAS. Dan keterangannya juga itu sudah ada di dalam codingan tersebut. Oke, saya akan mulai seperti ini. 5D bahasanya matematika. Kita pilih Bella Octaviani, nilainya UH-nya 90, TS 90, UAS 90, semesternya genap. Lalu nilai akhirnya sudah muncul kan, 90 dan juga baik. Coba kita simpan. Oh, sudah muncul di bawah. Lalu selanjutnya, karena di sini saya otomatis, maksudnya setelah saya mengisi tadi 005, di sini sudah otomatis jadi 006. Maka kita akan lanjutkan bahasa Inggris, cari Maya Lestari, bicara ganjil. Oke. Nilai 90, 80, dan juga 90. Nilai akhirnya sudah muncul 87, keterangannya baik. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Ya, sudah muncul Maya Lestari. Coba kita cari dahulu. Cari Maya Lestari. Sudah ada, kita ambil. Coba kita cetak terlebih dahulu. Sama seperti tadi, di atas ada kop surat, di sebelah kiri ada image, laporan murid, lalu di sebelah kiri tanggal cetak Sabtu 16 Mei 2026, penanggung jawab Arsyan Mahmud. Ya, di bawahnya ada field dari database kita, yaitu ID nilai, NIS, kode mapel, semester, nilai UH, nilai UTS, nilai UAS, dan juga nilai akhir. Kenapa hanya satu?
Pasti pertanyaan kan? Itu karena yang kita klik di JTable hanya satu, dan juga memang hanya itu saja yang kita cetak, nggak yang lain. Soalnya kalau yang lain itu masuknya ke report. Lalu di paling bawah ini untuk keterangan tanda tangan seperti Jakarta 16 Mei 2026 mengetahui Arsyad Mahmud. Oke, sekian dari saya untuk form transaksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Oh iya, sebelumnya, oh iya, fitur hapusnya saya belum ya. Coba kita hapus si Maya Lestari tadi yang kita input. Ternyata bisa. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian form laporan. Baik, berputihan. Kita akan klik untuk form laporan. Di sini ada menu laporan. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini, atau ini dibuat dengan gen frame. Lalu di sini ada beberapa inputan dengan J button. Pertama ada laporan data guru, laporan data murid, laporan SPP sekolah, serta laporan nilai sekolah. Untuk menu laporan dan tulisan teks ini menggunakan JText field. Baik, saya akan menjelaskan di laporan data guru ya. Mari kita klik laporan data guru atau dengan menggunakan J button. Baik, ini akan muncul laporan data guru yang sebelumnya diinput di form bagian guru. Saya akan jelaskan pertama untuk bagian kop surat serta tanggal cetak dan tanggung jawab ini menggunakan JText field. Untuk logo ini menggunakan JSport-nya diambil di inputan sebelum image. Lalu ada beberapa field ID guru, nama guru, serta jenis kelamin, nomor HP guru, serta status pegawai. Itu digunakan dalam penginputan di database. Dan untuk hasil inputan dari ID guru, nama guru, serta sampai status pegawai ini diinput di bagian form data guru. Bila digeser di paling bawah, di sini akan ada tanggal mengetahui. Ini digunakan dengan JText field juga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di inputan bagian laporan data murid. Laporan data murid ini digunakan dengan J button. Kita akan klik. Baik, di sini akan muncul laporan dari data murid yang sudah diinput sebelumnya. Seperti sebelumnya di laporan data guru, di sini ada kop surat, ada image untuk logo, serta tanggal cetak dan tanggung jawab. Ini menggunakan JText field. Lalu di sini ada beberapa field, yaitu ada nomor induk siswa, nama murid, kelas, serta nama orang tua dan nomor HP orang tua. Untuk field ini diinput di database sebelumnya. Lalu untuk keterangan dari nomor induk siswa, nama murid, dan sampai nomor HP orang tua, data-data ini diinput di bagian form data murid. Di bagian bawah ada tanggal serta mengetahui, ini menggunakan JText field. Terima kasih. Nama saya Muhammad Satra Sidik. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya tentang form pembayaran. Di sini saya akan menjelaskan laporan SPP sekolah dan laporan nilai sekolah yang menggunakan J button. Yang pertama saya akan menjelaskan laporan SPP sekolah. Ya, di sini
sudah keluar hasil inputannya. Yang di atas ini ada kop surat, ada titel, yaitu laporan SPP sekolah, tanggal cetak, dan penanggung jawab yang menggunakan text field. Di atas juga ada logo pendidikan yang menggunakan Jasper Report. Di bawah ini ada field, yaitu field nomor transaksi, tanggal bayar, NIS, bulan, tahun, jumlah bayar, dan status. Field ini berasal dari penginputan database sebelumnya. Di bawah juga ada beberapa field yang berasal dari penginputan form pembayaran SPP sekolah. Dan jika kita tarik ke bawah, ada tempat, tanggal, dan penanggung jawab di sini menggunakan text field. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan laporan nilai sekolah. Kita sudah tampil hasil inputannya sama seperti tadi ya. Di atas ada kop surat, ada titel laporan nilai sekolah, ada tanggal cetak, ada penanggung jawab yang menggunakan text field. Nah, di sini sama seperti tadi ada logo pendidikan ya yang menggunakan Jasper Report. Di bawah sini ada field, ya, yaitu field ID nilai, NIS, kode mapel, semester, nilai ulangan harian, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Field ini berasal dari penyimpanan database sebelumnya, sama seperti sebelumnya ya. Jadi field ini itu berasal dari penginputan database sebelumnya. Dan di bawah juga ada beberapa field. Ya, sama kayak tadi, field ini berasal dari penginputan form laporan nilai sekolah. Dan di bawah ini ada tempat, tanggal, dan nama penanggung jawab itu menggunakan text field. Ya, terima kasih. Sekian.